Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini kita akan membahas khusus tentang bumi resources. Kira-kira akan kemana pada minggu ini? Bumi resources akan kita bedah dan kita akan kaji lebih mendalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa bumi atau bumi resources ini memang dalam 1 bulan terakhir ini sudah luar biasa kenaikannya, hampir 3 kali lipat, artinya hampir 300%. Apakah kenaikan yang sudah 3 kali lipat dari harga awal itu merupakan kenaikan tertinggi ataukah masih bisa lanjut? Mari kita cermati bersama-sama. Kemarin kita tahu bahwa bumi ditutup pada harga 462. Itu posisi ada di bid dan overnya 464. Nah, ini kita bisa lihat di salah satu menu dari satu sekuritas ya. Ini ditutup pada angka 462, overnya 464. Ya. Sementara harga sebelumnya itu pada hari sebelumnya, yaitu hari Kamis tanggal 8, itu pada harga 460, dan pada hari Jumat tanggal 9 Januari sekarang ini saat saya membuat konten bumi ini, itu hari Minggu tanggal 11. Nah, pada saat penutupan hari Jumat kemarin itu 2 tik ya di atas harga pembukaan hari Kamis sebelumnya. Nah, dengan capaian nilai atau value sebesar 3,4 triliun. Nah, jadi ini benar-benar top ya, top best one ya. Baik dilihat dari capaian nilai transaksinya maupun dilihat dari frekuensi atau volatilitas dari emitennya sendiri. Luar biasa ini bumi. Menunjukkan bahwa emiten bumi atau saham bumi ini benar-benar banyak yang meminati ya, sangat liquid dan juga sekaligus sangat volatil ya. Nah, paling tidak bagi kita sekalian atau kalian-kalian yang selama ini menggunakan strategi trading scalping, memang sangat-sangat cocok untuk scalping di saham bumi ini, karena kedua-duanya memenuhi syarat baik dari sisi volatilitas maupun dari sisi likuiditas ya. Jadi memang kata orang ini sejak dulu bumi atau bumi resources ini dikenal sebagai saham sejuta umat ya. Apakah memang demikian? Ya, faktanya memang demikian. Luar biasa memang peminatnya. Jadi benar-benar sejuta umat. Persis seperti papan-papan yang selalu ditunjukkan ya, tip reading atau broker summary, trade book atau yang selalu ditunjukkan itu selalu total, baik di kolom bid maupun kolom overnya itu selalu berjumlah jutaan lot. Baik, kita kembali kepada memahami masalah bumi. Kira-kira mau kemana nih minggu depan ini? Masih di tampilan ini kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin itu di sektor investor asing atau foreign ya, foreign ini net sell ya, ini merah ini. Kalau yang net buy itu yang ini, yang hijau-hijau ini ya, ini net sell. Jadi berapa nilai net sell-nya? Ini nilai sell-nya itu 0,5 triliun lebih nih ya, nilai net sell-nya ini, value-nya ini 0,5 triliun lebih. Jadi tepatnya 519 miliar dari total sehari 3,4 miliar ya. Nah, terus kemudian di sini kita lihat juga broker summary. Nah, karena sudah bisa kita lihat broker summary-nya ini, kira-kira siapa saja ini pembeli dan sebagai penjualnya ya. Nah, ini
ini broker summary-nya ya. Broker summary-nya ternyata sebagai buyer itu XL yang paling gede ya, Stockbit ya, kemudian di bawahnya ada Mamagedon atau Semesta Indovest. Nah, ini sering kali disebut sebagai Mamagedon ya. Ini kalau sudah ketekan atau ketamuan MG ini wah luar biasa ini, apalagi kalau MG ini posisinya pindah dari kiri ke kanan, wah geger ya loh, geger karena pasti terjadi pengguyuran geden-gedenan ya. Ini MG ya, ini MG ini posisinya delalah pada hari Jumat kemarin itu posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini kabar baik lah. Nah, mengapa kabar baik? Ya karena kalau ada di sebelah kiri yang namanya Mamagedon atau Semesta Indovest ini ya pasti apalagi ya kalau tidak membeli atau mengkoleksi ya. Kemudian yang ketiga itu ditempati oleh Mirai YP ya. Kemudian yang keempat itu oleh Mandiri dan yang kelima itu adalah KB Velburi Sekuritas. Paling tidak dari 5 besar ini kita tahu ya, mereka ini yang aktif juga melakukan pembelian atas transaksi yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Nah, sementara dari sisi kanannya, kira-kira siapa ini sebagai sellernya ya, penjualnya? Nah, itu ada AK ini. Nah, AK ini UBS ya, sekuritas UBS. Ini nampaknya asing yang jualan ini, yang net sell-nya 0,5 miliaran ini. Ini mungkin antara lain dan bisa dipastikan ini lewat AK ini, karena biasanya AK ini ya menjadi kanalnya untuk kolek maupun distribusi dari asing ya. AK ini, yang satu lagi AKB ya, BK maaf, kalau nggak AK ya BK itu JP Morgan, tapi ini nggak nampak ini BK ini, justru yang nampak ini MG ini ya. Jadi MG ini ya buang ya terima, buang tuh mah. Nah, dari 5 besar ini nampak ada AK, UBS, ada Stockbit, ada Semesta Indovest, ada CGS Internasional, kemudian ada CC yaitu Mandiri Sekuritas. Nah, ini adalah gambaran yang bisa kita lihat. Ini real ini, jadi ini benar-benar sudah eksekusi, bukan hope lagi, tapi what I see, bukan what we hope ini. Jadi ini sudah benar-benar apa yang telah tereksekusi dan telah dieksekusi oleh para bandar atau big investor melalui masing-masing sekuritasnya. Oke. Kemudian kita lihat ya secara grafik ya, secara chart ya, kira-kira bagaimana ini chartnya ini, bagaimana ini chartnya ini. Chart selama perdagangan kemarin hari Jumat ya, kemarin dulu lah, sekarang hari Minggu ya, tanggal 9, sekarang sudah tanggal 11. Kita lihat ya, bumi ini kita lihat ini, wah ini Ciami ini ya, cukup bagus lah ya. Ini sejak mulai dari awal kenaikannya, yaitu pada bulan 11, tanggal 11 ya November ya, itu higher high dan higher low. Nah, bagus sekali nih higher high. Kenapa higher high? Karena di sini lebih tinggi dari sini, ini lebih tinggi dari sini, dan juga ini lebih tinggi dari sini, dan sekaligus juga higher low. Ini lebih tinggi dari sini, capaian harga ini lebih tinggi dari sini. Jadi ini bagus ya, bagus. Dan nampak sekali bahwa bumi ini dari mulai awal ya itu sudah nampak sekali akan terjadi kenaikan yang cukup berkelanjutan ya. Kenapa begitu? Karena sampai dengan hari transaksi kemarin ya, sampai dengan hari transaksi kemarin tanggal 9 itu harganya ya itu masih di atas dari moving average 5 dan moving average yang lain. Nah, gitu ya. Moving average yang lain. Ini untuk time frame daily ya. Daily. Jadi ini kita melihatnya dari time frame daily. Jadi kita zoom outnya itu bukan weekly atau monthly ya, bukan mingguan atau bulanan, tapi kita zoom outnya itu harian. Ini cukup jelas ini. Siapapun ya trader akan mengatakan bahwa ini ranging ke atas ATH ya. Dan ini kalau menurut ilmu trading ini sangat ideal ini. Karena apa? Karena kemiringannya itu 45 derajat kurang lebih ya. Ya, apakah kalau semakin tegak semakin bagus? Ya, semakin bagus, tetapi juga semakin membahayakan ya. Apalagi kalau tiba-tiba naik ke atas begini hampir 90%, wah itu rawan guyuran. Tapi ini cukup ideal ini ya. Bandarnya ini, sopirnya kelihatannya bagus. Jadi
pada saat kenaikan pertama ambilkan DC ya, atau relaksasi ya. Biasanya ya para trader itu nggak sabar ini ya, begitu tanggal berapa ini, tanggal 13 November dia naik, terus kemudian dia relaksasi ya, alias sideways ya. Sideways ini ngapain para bandar ya, cari muatan atau peluru baru kan gitu. Nah ini biasanya kita ini para retail, apalagi para scalper, belas ora sabar ini ya. Ngapain kok nunggu berapa hari ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seminggu full loh disuruh nunggu. Ini biasanya nggak sabar. Hanya mereka yang niatannya itu swing ya atau investing yang sanggup nunggu sideways ini. Tapi yang trader-trader yang memang sudah menyatakan diri sebagai seorang scalper pasti tidak mau nunggu, pasti ya. Karena apa? Karena scalper itu ya tradingnya itu intraday ya, bukan daily tapi intraday. Jadi intraday itu artinya bukan sampai sehari ya, menit ya toh, menit ya. Jadi intraday. Nah kalau swing hari, ngambil sekarang 2-3 hari baru dijual, ngambil sekarang sama paling lambat seminggu lah dibuang. Nah kalau investing tahunan gitu. Itulah bedanya kira-kira yang menurut yang saya pahami. Nah saya ini termasuk apa? Saya ini ya dua-duanya ya dua-duanya, tapi sekarang sudah masuk yang ketiga. Tapi ketika saya menjadi seorang scalper ya scalper ya swing ya investing. Ketika saya menjadi seorang scalper, maka jurus scalper itu yang akan saya gunakan sepenuhnya ya. Nah ini saya lebih akan membahas khusus tentang bagaimana nanti hari Senin itu bagi para scalper ya bereaksi atau mensikapi atas bumi ini yang kemarin pada hari Jumat ditutup pada harga 462 ya. Nah ini kalau kita amati ini kayaknya sideways nih secara harian ya, sideways ya, sideways. Jadi kalau kita lihat ya, kondisi bumi ya, yang jelas bumi ya, kalau mau saya ulangi lagi, trennya ini bullish ya. Bullish itu artinya mau naik ya. Kalau bearish menurun, ini bullish ini ya. Bahkan saya katakan bullish ideal karena ini 45 derajat ini kenaikannya ya, 45 derajat ya. Ini bullish ya. Indikasinya apa? Higher high dan higher low ya. Tetap masih terjaga, nggak melorot ya. Artinya nggak breakout bearish, tetapi dia tetap terjaga bullish ya. Kemudian yang kedua, kalau kita amati mulai dari tanggal 5 Januari sampai dengan kemarin ya, hari Jumat tanggal 9, maka ini sideways. Dan sidewaysnya ini cukup baik, bisa kita amati ini. Apa yang kita amati? Bahwa candle-candle yang terjadi pada harian ini ya, candle-candle ini ya, apa namanya, candle itu berarti lilin ya kan, batang-batang lilin mulai dari tanggal 6, 7, 8, 9 ya. Itu kalau kita amati itu bodinya mengecil ya, bodinya mengecil. Bodi ini ya, ini dowo, ini dowo, ini shadownya kecil, ini bodinya ya, yang bodi ada merah, ini ada bodi yang biru ya ini. Nah ini mengecil ya. Artinya apa? Tanda supply masih mulai muncul ya. Dan kita lihat belum ada candle distribusi besar. Artinya yang berpotensi untuk breakdown ke bawah. Tidak ada. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini masih terjaga di atas, atau bolehlah kita katakan tepat masih di moving average 5 yang juga di atas moving average yang lain. Jadi kita masih optimis kalau dari bumi ini, insya Allah besok hari Senin berarti besok pagi ya, tanggal 12 itu masih ada gerakan naik. Nah, tetapi sebagai scalper kita harus bersikap bagaimana? Nah, ini yang nanti harus kita lihat dan kita cermati lebih lanjut ya. Nah, untuk itu maka sebelum saya bicara khusus tentang potensi kenaikannya sampai seberapa dan kita harus bagaimana agar ya cuan besok ketika kita scalping pada emiten bumi ini, saya akan tampilkan masih kepada tampilan dan kenampakan saat terjadinya transaksi trading di tanggal 9 kemarin, untuk menguatkan kita bahwa memang benar
ada potensi masih naik dari emiten bumi ini. Nah, ini ada tampilan yang lain dari sekuritas yang lain ya. Ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dari gerakan chart ya, dari sisi waktu ke waktu setiap 10 menit. Nah, ini ada trade book ya. Ada trade book ya. Ini ada kolom chart, ada kolom price, ada kolom time. Nah, kalau dari sisi chart ini nampak di sini ya. Ini penjualan ini yang merah ini. Nah, sementara yang di atasnya ini adalah pembelian ya. Ketika jam berapa ini? Hampir jam 3 ya, jam 2.43 menit. Jadi kira-kira jam 3 kurang berapa ini? 17 menit lah kira-kira begitu. Ini terjadi cross ya, cross. Jadi penjualannya mulai lebih tinggi daripada pembeliannya. Nah, sehingga sampai penutupan pun terjadi pembelian. Nah, kemudian kita lihat lebih dalam lagi. Kira-kira itu terjadi pada time berapa saja. Nah, ini kita klik yang kolom time ini. Nah, ini nampak mulai dari saat pembukaan jam 9 pagi sampai dengan penutupan jam 16. Ini kita lihat. Ini kita lihat sebelum sesi 1 ya, artinya sampai dengan jam setengah 12 ya. Ini yang mendominasi ini ya, mendominasi. Ini kita lihat. Ini nampaknya yang mendominasi dan lebih tinggi. Ini penjualan ini nampaknya ya. Ini kalau toh ada pembelian itu tipis ya. Ini 54% ya, 56% ya kan. Nah, ini ada ini yang jam 9.50 antara jam 9.50 sampai jam 10 ini naik 82% terjadi pembelian ya kan. Ini juga jam 10 sampai 10 menit 65% dan seterusnya. Dan kemudian ini ada yang pembelian tinggi ini sampai 94% ya. Itu terjadi pada jam 10.50 sampai jam 11 ya. Berikutnya. Nah, tetapi kalau kita lihat sampai dengan penutupan, maka total dari pembelian persentasenya dan penjualan itu masih kalah pembeliannya ya, dimana pembelian 45%, penjualannya 55%, dengan total lot di penjualan itu di 40,6 juta, sementara yang di pembelian 33,6 juta lot ya. Nah, ini dari sisi waktu ke waktu. Ini mengapa saya tunjukkan ya? Ini kenapa saya tunjukkan? Karena ini juga menjadi parameter kita ketika kita melakukan scalping ya. Kita melakukan scalping. Jadi setiap 10 menit ini ke arah mana ini gerakannya yang dominan ini? Pembelian kah atau penjualan kah? Ya, bid kah atau over kah? Ini bisa kita lihat ya. Sekaligus bisa kita prediksi ya. Nah, di samping itu ketika broker summary sudah bisa kita lihat ya, karena broker summary itu selama transaksi perdagangan nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat. Yang bisa kita lihat ya ini adalah yang bisa kita lihat selama transaksi berlangsung. Tetapi yang namanya broker summary pada hari itu nggak bisa dilihat ya. Kita bisa lihatnya setelah jam setengah 6 atau jam 17.30. Nah, karena ini sudah hari Minggu, maka ya tentunya sudah bisa kita lihat. Kita lihat sekarang untuk bumi ini ya. Ini untuk all investor yang meliputi domestik dan foreign, ya lokal dan asing. Untuk all investor itu sama seperti tadi yang pernah saya tunjukkan di tampilan sekuritas yang lain. Ini ada XL, pembelian, BB, MG, PD, RF, sama sebenarnya dengan rincian lot dan sekian. Nah, cuman yang tadi itu tidak terlihat. Masing-masing itu beli pada harga berapa. Nah, ini. Kalau di sini kelihatan ini masing-masing. XL misalnya itu melakukan pembelian pada harga rata-rata 469, BB 468, MG 470, PD 468 ya kan, RF 469. Ini harga rata-rata yang dia kolek ya selama transaksi itu berlangsung. Nah, terus kemudian dari sisi penjualan, nah ini sama, ini mirip-mirip ini. Ya, mirip-mirip. Di sini 469, ini 468. Ini 468, ya range-nya itu nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh. Range pembeliannya itu nggak beda jauh antara range pembelian sama range penjualan. Ya, sama range penjualan. Jadi nggak beda jauh. Nah,
ini artinya ada potensi ketika transaksi berjalan kemarin itu ya uncal-uncalan saja, ya rotasi lah kira-kira begitu, ya dari big fund ke big fund yang lain itu uncal-uncalan. Gitu. Karena apa? Karena ini terlihat ini bedanya antara harga rata penjualan dan pembeliannya itu nggak beda jauh ini, nggak beda jauh. Nah itu sebagai seorang trader kita harus bisa memahami arti atau makna dari angka-angka ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat net volumenya besar ini 10,9 juta, ini tidak kecil ini net volumenya ini, ya, tidak kecil ini besar, ya. Artinya terjadi kolektivitas saham atau pengambilan atau pembelian saham yang cukup gede, tentunya oleh big fund, ya, oleh bandar lah kira-kira begitu, oleh bandar. Nah itu adalah kalau kita bedah di sisi broker summary-nya, ya, di broker summary-nya. Kalau kita lihat secara lebih rinci lagi domestiknya gimana domestiknya? Nah ini domestiknya ini big accumulation, ya, ini masing-masing kelihatan ini, MG dan sebagainya. Kalau di foreignnya gimana yang asing? Nah kelihatan juga. Nah, secara total tadi ya yang saya sampaikan ini seperti ini gambarannya. Nah, itu. Nah terus kemudian sebelum kita memprediksi atau memforecasting kira-kira seperti apa nanti hari Senin, ya, kenampakan atau gerakan daripada bumi, utamanya kita yang akan melakukan scalping intraday, ya. Nah ini akan kita kembali ke chart, ya, ke chart lagi. Nah kemudian kita coba dari chart daily ini kita coba lakukan kira-kira resisten dan supportnya itu di harga berapa, ya, di harga berapa. Nah, ini akan kita lihat. Nah, akan kita lihat. Nah, ini kita menggunakan Fibonacci, ya, kita menggunakan Fibonacci. Sebetulnya seorang scalper itu kan pasti rentang waktunya kan menit, ya, antara 3 dan 5 menit. Artinya perlu keputusan cepat gitu, ya. Nah, itu biasanya tidak banyak yang digunakan indikatornya, ya, indikatornya itu banyak. Biasanya hanya menggunakan indikator itu saat sebelum melakukan scalping. Tetapi pada saat scalping itu berjalan, maka seorang scalper itu lebih mencermati ke arah tape readingnya, langsung kepada gerakan harga itu sendiri, ya, bid overnya. Kita lanjut. Ini masih kita cermati di chart daily, ya, dari chart daily, ya. Kita lanjut, kita cermati apa yang bisa kita baca dan apa yang bisa kita lihat di chart daily ini, ya, apa yang bisa kita lihat. Yang pertama, saat kita hari Senin besok itu trading scalping di saham bumi ini, yang bisa kita lihat, ya, dan kita lakukan saat hari Senin besok, ya, adalah yang pertama, karena ada tiga kemungkinan, ya, yang bisa terjadi pada hari Senin untuk di saham bumi ini. Yang pertama, open bisa saja terjadi pada area antara harga 460 sampai dengan 470. Nah, jadi sekarang ini posisi penutupannya kan 462, ya. Nah, bisa jadi besok hari Senin itu, ya, itu open areanya itu bisa sedikit, ya, di bawah atau satu tick, ya, di bawah penutupan hari ini atau hari Jumat kemarin, ya, atau 470, ya. Itu bisa jadi seperti itu, ya, dengan disertai perubahan volume awal yang kecil, ya. Artinya apa? Artinya tidak gapnya tidak jauh, ya. Dalam posisi seperti itu, kalau sampai terjadi seperti itu, maka kita sebagai scalper apa yang harus kita lakukan, ya? Kita lakukan pembelian bertahap, ya. Ya, range-nya antara 455 sampai dengan 465, ya, bertahap, ya. Jadi nggak langsung
masuk besar tapi cukup bertahap. Nah, setelah itu sebagai seorang scalper ya juga jualnya harus cepat ya. Kita do what you see, jangan do what you hope ya, karena seorang scalper itu ya dikasih 2-3% ya 1% pun bila melihat situasi atau dinamika pasar yang tiba-tiba nggak kuat ke atas ya langsung saja diambil gitu. Jangan berharap untuk mengambil keuntungan yang besar daripada nanti digusur ya. Ini memang jiwa sejati seorang scalper itu ya. Jadi ya istilah kasarnya nyopet lah gitu ya. Dapat 1%, 2% ya syukur-syukur bisa lebih. Lihat ya bagaimana kenaikannya, apakah didukung dengan volumenya besar, karena tiba-tiba saja begitu tarik ke atas bisa langsung digusur. Nah itu bisa kita amati dari perubahan volume saat terjadi kenaikan atau penurunan itu sendiri. Nah itu strategi yang pertama, ketika pada saat open itu harga di area 460 sampai 470 gitu ya, tapi diiringi dengan volume yang kecil, bukan volume gede ya, volume yang tanggung lah gitu, nggak besar amat gitu ya. Artinya nggak langsung give up gitu ya, karena kan kadang-kadang langsung give up gitu ya. Nah nanti saya ceritakan give up itu bisa dilihat dari mana, itu nanti saya sampaikan ya. Saya sampaikan itu strategi yang pertama ya. Strategi yang kedua ya, bisa saja langsung terjadi break ya 480, bisa langsung break 480 ya. Karena kalau kita lihat ini, kalau kita besarkan ya shadow tertinggi itu ada di shadow itu ini ya. Ini kalau ini yang kecil ini body ini ya, ini namanya body ini, yang gemuk-gemuk ini kecil ini body. Nah kalau yang garis-garis ini shadow ya. Shadow tertinggi itu ada di tanggal 6 bulan 1, itu shadow tertingginya itu ada di 484 ya. Jadi bisa jadi ya itu lebih tinggi daripada shadow tertinggi hari Jumat kemarin ya. Bisa jadi karena terjadi break yang cukup kuat, maka bisa jadi langsung dari 462 itu bisa langsung ke 480-an dan disertai dengan volume gede ya. Bid langsung tebel ya, sebelah kiri itu langsung tebel. Nah kalau yang tadi itu volumenya kecil ya, lemes lah gitu, tapi naik ya, range-nya itu nggak tinggi-tinggi amat kenaikannya itu dari posisi yang sekarang. Kalau toh turun ya satu tik di bawah lah, 460. Kalau sekarang kan close-nya kan kemarin dari Jumat kan 462. Nah, ini yang kedua itu kalau sampai terjadi give up yang cukup lumayan, langsung mendekati harga tertinggi dari yang pernah dicapai tanggal 6 ya. Itu berarti cukup lompatannya beberapa tik gitu berarti ya. Beberapa tik, tidak hanya 1-2 tik. Nah juga disertai dengan volume besar, bidnya tebel. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah langsung buy saat breakout. Nah, breakout itu artinya apa? Ya pada saat 480 itu ya, begitu 480 kita masuk, atau kalau telat ya di atasnya sedikit, dengan catatan sekali lagi ya, dengan catatan kalau kenaikannya itu disertai dengan volume yang gede. Nah itu disertai dengan volume yang gede. Kalau tidak ya jangan berani, karena nanti pasti akan diguyur gitu ya, atau itu fake breakout lah kira-kira begitu. Dan setelah itu karena dorongan volume yang gede, dia biasanya akan naik ya. Nah ketika naik ya, ini jangan berhalu-halu ria ya, jangan langsung mengharapkan waduh nanti akan sekian persen gitu ya, akan naik lagi tambah 4, jangan gitu ya. Tetap sebagai scalper dapat 3 syukur-syukur 4 itu langsung ambil ya, langsung jual cepat ya. Do what you see ya, do what you see, dan jangan do what you hope ya. Artinya kira jangan halu ya, bungkus dulu profit yang sudah di depan mata, jangan mengharapkan profit yang belum nampak ya, nanti malah kegeret turun, malah geger, dedel-duel gitu lah kira-kira begitu ya. Dan yang ketiga, setelah jual cepat dapat beberapa tik ke atas setelah kita masuk di harga breakout tadi, yang penting cuan ya. Dan satu lagi, jangan di hold lama-lama ya. Hold lama-lama itu ya tadi kita masih berap, barangkali masih naik, jangan. Sing ketok 4%, 10%, 5%, alhamdulillah bersyukur langsung jual. Gitu, cepet jual. Ya namanya aja copet, ya kan, jual. Itu yang dilakukan biasa oleh seorang scalper. Oleh karenanya saya ulangi,
Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang scalper, itu biasanya span of control kita itu sebagai manusia biasa itu biasanya ya kebanyakan itu nggak bisa lebih dari 3 emiten atau 3 saham pada saat yang bersamaan. Soalnya kakek ini mesti bingung, ya kan? Ya karena bingung, nanti mana yang harus dibeli, mana yang harus dijual. Akhirnya apa? Akhirnya yang kebeli dan kejual itu hanya 1 emiten, sing loro gak katut, akhirnya sing loro longsor. Nah itu, makanya biasanya ya 1 paling 2 gitulah. Orang bisa menghandle 3 sekaligus sebagai seorang scalper, itu luar biasa, sudah luar biasa. Apalagi lebih dari 3 sampai 5 atau 10, ya kan? Saya yakin pasti nantinya bukan menjadi seorang scalper itu nantinya. Pada saat yang bersamaan niatnya scalper berubah menjadi swinger, ya swing. Soalnya apa? Soalnya yang lain-lainnya itu nggak nututi untuk dijual, sudah ke bawah longsor, akhirnya ya begini, aduh nggak kejual lah. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin 2-3 hari naik lah. Akhirnya berubah dari niatan semula scalper ya scalping jadi swing, ya. Akhirnya baru minggu 2-3 hari. Kalau sudah ke bawah turun terus di bawah 10%, nah akhirnya kalau nggak naik seminggu ya barangkali sebulan 2 bulan, jadi investing akhirnya, atau mungkin malah mungkin tahun depan, nah gitu. Itu banyak terjadi yang demikian itu, ya kan. Nah, sebagai seorang scalper itu biasanya 1, 2, semaksimal 3 lah gitu. Karena kalau lebih dari itu biasanya bingung, ya kan, bingung. Nanti yang ditutul di CI bingung, ya kan. Nah, pengalaman saya ini biasanya saya itu 1 paling akeh luru. Ya, itu aja. 1 itu jauh lebih bagus karena bener-bener lebih fokus. Kapan masuk, kapan keluar, ya kan. Begitu masuk 460 ya 480 keluar, masuk 482 atau 480 ya 3-4 tik di atasnya keluar gitu. Bahwa nanti itu masih terjadi volume yang gede, ya kan, didorong masuk lagi, nggak masalah, ya nggak masalah, ya masalah. Walaupun sebetulnya ada aturan yang tidak bisa ditinggalkan, kita selalu mengamati average, ya average atau VVP atau VWPV AVP atau average price, ya VP average price, jadi harga rata-rata itu. Ya kita harus amati. Cuman biasanya kalau volume itu gede banget, biasanya itu agak kepontal-pontal. Ya harga rata-ratanya itu biasanya agak lagging sedikit, nggak bisa nututi gitu. Demikian pula kalau terjadi penggusuran besar-besaran, tekanan volume yang gede itu biasanya juga agak lagging, kurang bisa mengikuti. Ya itu. Tapi bagaimanapun juga itu juga tetap masih menjadi parameter kita untuk supaya kita terkontrol, nggak FOMO. Kira-kira begitu. Nah itu kalau terjadi hal yang kedua, yaitu breakout, ya. Sekarang bagaimana kalau terjadi yang ketiga? Ya gapnya gede banget, bahkan gapnya itu, gap up-nya itu sampai di atas harga 500. Nah ini kalau kita lihat di chart ini, itu kalau di atas, kalau 500 gap up-nya, jadi begitu gap up 500 itu artinya dia sudah pada harga di atas harga tertinggi yang pernah dicapai, yaitu berapa yang pernah dicapai? 484. Nah, terus wah itu berarti apa? Tinggi banget gitu, ya. Tetapi lihat, kalau gap up-nya tinggi tetapi diiringi dengan ini over tebal, apa yang harus dilakukan sebagai scalper? Tunggu dulu, wait and see, ya, ojo ditututi. Karena kalau itu kita ikuti, begitu masuk guyur 12, ya wassalam, ya sebaiknya kita lihat dulu, ya kita lihat dulu beberapa menit. Karena memang jam-jam pembukaan sampai dengan 30 menit pertama atau 15 menit pertama itu memang rush, ya, terjadi panic selling, ya. Apakah itu panic buying atau panic selling, itu akan terjadi di jam-jam atau di waktu-waktu itu. Yang agak lemes sedikit itu biasanya mendekati jam-jam 10 gitu loh, ya kan. Nah, sehingga kalau toh terjadi kenaikan itu ya pada jam-jam panik itu tadi, ya kan. Nah, kalau kita udah ketinggalan jangan dikejar, ya kan, apalagi jauh di atas dari average price-nya. Tunggu nanti pada harga pada saat jam 10. Karena logikanya orang jualan, orang dagang itu kan
ya nanti sama belilah ketika harga itu sudah turun gitu. Jangan pas naik kita beli, ya nanti kita nggak bisa jualan lebih tinggi lagi karena sudah keburu ke guyur, harga sudah lebih rendah kan gitu. Nah, kapan harga rendah itu bisa kita harapkan turun? Ya biasanya setelah jam-jam 10 itu agak santai dia, bukan santai banget ya, tergantung euforianya gitu. Kadang-kadang masih ramai, tetapi umumnya itu lebih relaksasi dibandingkan pada jam-jam awal pembukaan. Itu untuk semua emiten, terutama emiten-emiten yang lagi hype gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Terus apa yang bisa kita bukan simpulkan ya, bisa ya kita sampaikan khusus untuk emiten bumi ini. Jadi bumi ini dengan kondisi ya delay, grafik delay seperti ini, harian seperti ini, maka saham bumi ini masih layak untuk di scalpingkan ya. Yang kedua, dengan posisi seperti ini dan tadi saya perlihatkan broker summary-nya ya, maka dapat kita katakan bahwa bandar atau big fund-nya itu belum keluar, masih nunggu ya, masih menunggu ya kan. Dan net buy-nya itu valid dan sehat ya. Yang kedua, kita sebagai scalper itu nunggu, jangan FOMO ya, jangan FOMO daripada kita keguyur ya. Beda ceritanya kalau kita memang niatkan di awal kita akan sebagai seorang swing atau lebih investing ya kan. Kalau swing itu ya mau diturunkan sedikit apa kita masih santai aja, wes mari ngono lah ya munggah maneh gitu. Itu kalau swing ya paling 2-3 hari naik lagi ya. Tapi seorang scalper ya begitu melihat turun ya kan, turun 3%, 4%, wah itu sudah alam merah, itu sudah tanda merah itu ya kan. Itu sudah nggak boleh dibiarkan. Itu seorang scalper. Tapi kalau dari awal saya nggak scalper lah, saya swing aja ya, karena saya punya keyakinan kok 2-3 hari itu biar turun ya turun gitu, nanti saya punya keyakinan kok. Tapi apapun namanya kan keyakinan itu bisa patah dengan dinamika pasar yang kita belum tahu bagaimana besok dan lusa itu kan gitu ya. Nah, ya hebatnya seorang scalper itu dia tidak tidak berhalu-halu ria ya. Dia yang melihat apa adanya hari itu, apa yang dilihat gitu. Ketika untung tarik ya kan. Ya, ketika risk-nya itu sudah melampaui dari risk yang dia tetapkan ya cut loss. Nah, putus. Itu seorang scalper ya. Seorang scalper ya. Minimal kalau toh risk-nya itu 1:1 nggak apa-apa daripada loss gitu ya. Katakanlah 1% dia risk-nya atau 2% dia risk-nya, risk ratio-nya itu 1:1, berarti dia akan ambil 2% karena risk loss-nya itu, stop loss-nya itu 2%. Ya nggak masalah dapat 2% gitu. Nah, yang penting win is win, untung is untung ya kan, daripada buntung. Itu seorang scalper. Jadi kadang-kadang saya itu juga heran ya kan, dan saya dulu pernah mengalami gitu. Di awal saya niat scalping tapi akhirnya menjadi swing ya kan, swing. Nah, dalihnya sesuk lah mundak maneh gitu. Begitu kok sesuk sampai seminggu gak mundak maneh, akhirnya lah tahun ngarep lah mundak maneh lah itu ya kan. Loh, kalau uangnya banyak sih nggak apa-apa ya kan. Saya bicara ini itu lebih kepada retail yang mungkin 10 juta lah, 5 juta ya di RDN-nya itu loh, yang 10 juta, 5 juta. Karena kalau 5 juta atau 10 juta lah katakanlah di RDN-nya ya, itu saya yakin ya nggak akan mungkin ditaruh di di banyak keranjang. Ya paling efektif ya 1 atau 2 keranjang. Kalau ditaruh di 2 emiten ya 5 jutaan. Ya makanya kalau saya 10 juta ya saya taruh di 1 keranjang saja, karena harapannya kalau dapat profit 2% ya lumayan lah, sudah dapat 200.000. Akeh lho 200.000 iku rek. Akeh, ya kan? 200.000 akeh wis nek dienggo blonjo di pasar, ya kan? Jadi jangan pernah menyepelekan uang. 200.000 itu banyak. Nah, kalau pengen beli langsung sekaligus banyak emiten ya harus ratusan juta gitu. Tapi yang penting bagi seorang scalper ya,
Walaupun 2% dapatnya 1%, 3%, alhamdulillah nanti kalau pas pasar bagus banget, volume gede banget yang dorong, kita dapat sekali tempo dapat 5% lebih atau 6-7% ya. Bisa jadi. Saya sering mengalami seperti itu. Ya, tapi nggak saya niatkan itu. Niatkan saya di sing ketok moto jopo ya gitu loh. Itu lama-lama jadi gede gitu loh. Jadi besar daripada kita niatannya mau scalping ya toh. Ya terus ngambil banyak emiten ya kan. Akhirnya bingung mana yang mau difokuskan, akhirnya satu kena yang songo gak kena ya kan. Itu ya ini pengalaman saya ya kan, pengalaman saya seperti itu. Tapi secara manusiawi sepertinya kok tidak jauh-jauh amat gitu. Nah, itu adalah seorang scalper ya, itu pasti begitu. Untung sedikit bungkus. Nah, gitu. Nah, kemudian kita coba deh kembali sedikit ya. Kembali sedikit, ini sama sebetulnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dari broker Samre-nya ini ya, ini nampak siapa saja yang beli ya, XL, BP, MG sama seperti yang di awal tadi ya. Ini cuman ini lebih rinci ya, lebih rinci dan bisa kita kita bisa range waktunya tuh atau tanggalnya tuh bisa kita persempit dan kita perlebar. Ini kebetulan untuk khusus tanggal 9 ya, untuk tanggal 9. Nah, coba kita iseng-iseng katakanlah ya, iseng-iseng untuk yang tanggal 8 itu gimana sih? Misalnya begitu. Ini tanggal 8 sama juga tanggal 8 selama satu hari Kamisnya itu kayak apa ya. Ternyata Excel beli. Nah, AK beli. Nah, gitu ya. Ternyata AK ini ya tanggal 9-nya itu dia masih beli, tapi kayaknya dia terus mulai jualan di tanggal 9. Nah, itu yang lainnya masih terbeli. Nah, ini coba nih, tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, ya, AK ini jualan ini. Nah, AK jualan. Ya merah kok ini, ya toh? Nah, jualan paling banyak, dia paling atas sendiri ya. Padahal dia sehari sebelumnya tuh isi tuku, masih beli. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita tracing, kita lacak dengan menggunakan ini nih. Tampilan yang saya sampaikan ini ya di salah satu sekuritas ini. Kebetulan ini hot, saya bukan endorsementnya hot ya, tapi kebetulan saya punyanya ini sama tadi yang satunya ya saya tunjukkan. Ini sekedar untuk mengedukasi dan kita pahami bersama bahwa sebetulnya banyak menu-menu yang kita dapatkan yang kalau kita cermati itu menjadi parameter dan alat pandu kita di dalam kita melakukan trading, apakah itu trading scalping, swing atau investing. Nah, yang saya tekankan di sini adalah trading yang sifatnya cepat ya, cepat yang dilakukan intraday ya, dengan time frame 3 menit 5 menit. Nah, jadi time frame-nya ini kan daily nih. Ini kalau pas melakukan transaksi scalping ini saya rubah ya, 5 menit. Nah, ini jadi begini nih. Nah, ini saya rubah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini harapannya masih naik karena apa? Ini itu higher low lah ya, higher low. Ini lebih tinggi dari ini, harapannya nanti bisa naik, bisa high lebih tinggi daripada yang ini. Nah, kira-kira karena ini rentang waktunya 5 menit, cepat sekali ini. Jadi ini gerakannya cepat sekali. Jadi ketika kita melakukan scalping, di samping kita itu mengamati gerakan dari tape reading ini, tape reading itu berarti ini angka-angka ini. Nah, ini di order book ini ya, order book ini ya, kita selalu amati ini gerakannya naik turunnya ini kita amati, sekaligus volumenya kita amati, berapa lot yang ada di posisi over, berapa lot yang ada di posisi bid, ini kita amati terus ya, kita amati. Plus satu lagi yang kita amati adalah tadi ya, chart ya, yang kita kecilkan time frame-nya dari daily menjadi intraday-nya, yaitu menit-menitnya berapa, 5 menit, ada yang 3 menit dan 5 menit ya, tapi biasanya antara 3 dan 5. Kenapa begitu? Ya kita ibaratkan ini kayak orang orang kalau di pasar ini nyang-nyangan, pero enak ya, munggah tah mudun, nah kira-kira begitulah, itu kan ya cepet itu, 2 menit atau 5 menit gitu. Nek kelamaan ya awake dhewe telat gitulah, kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya nggak beda jauh dengan orang di pasar lah gitu ya, ono nyang-nyangane gitu, tawar menawar, kira-kira begitu, cepet naik gitu, kira-kira begitu. Kenapa? Untuk scalping itu ya time frame-nya pendek gitu ya. Nah, ini yang harus. Nah, satu lagi tadi yang saya sempat menyinggung itu yang gap up dan gap breakdown. Nah, dari tampilan ini itu biasanya
ya 5 menit sebelum jam 9 itu ini akan ada isinya ini. Nah, ini akan ada isinya. Ini di stock price ini ya. Di stock price ini ada isinya ini. Nah, seperti besok hari Senin ya tanggal 12. Ini akan apa isinya berapa ini? Kalau ini tiba-tiba besok ini isinya angka 500, waduh berarti ya terjadi gap up yang gede banget. Terus kemudian kita lihat di sini ya. Ini 500 itu di kolom IEP. IEP itu apa sih? IEP itu indikatif equilibrium price ya toh. Jadi indikasi harga rata-rata. Harga bukan rata-rata, harga equilibrium ya, harga keseimbangan ya. Jadi indikasi harga kesetimbangan. Nah, kalau ini indikatif equilibrium volume. Jadi indikasi volume keseimbangan. Kalau ini harganya ini gede, terus ini gap up gede melebihi dari 460 penutupan hari Jumat kemarin. Wah, kita harus siap-siap nih. Siap-siap breakout beli. Nah, gitu kira-kira begitulah. Tapi kudu cepet-cepet di take profit ketika sudah naik 2 atau 3 sambil kita amati dini digerakan over dan bidnya ini semakin tebalkah overnya atau semakin tipis. Nah, makanya kan seorang scalper itu harus jeli amat itu ya, harus jeli betul karena memang dia tidak mengandalkan indikator yang lain ya, dia langsung price action betul, dia langsung melihat gerakan dari harga dan harga ini nggak bisa ditipu ya, nggak bisa ditipu. Beli ya beli, tidak ya tidak. Cuman kita juga mengamati juga bidnya ini ya, bidnya ini hilang muncul enggak ini, kadang-kadang ini bawah ini muncul hilang nah itu namanya bid palsu. Oke, nanti akan mendatang akan kita bicarakan khusus tentang bid palsu, fake bid atau fake offers ya, kita bicarakan. Tapi khusus hari ini kita mencermati kira-kira direct gerakan yang akan dilakukan oleh emiten bumi ini pada hari Senin ya, dan kedepannya seperti apa gitu ya, atau apakah bumi ini masih berlanjut to the moon atau gimana. Nah, itu hari ini kita bahas seperti itu. Nah, ini adalah time frame untuk time frame-nya orang scalping ya. Tetapi sebelum turun ke sini ya kita harus mengamati ini ya kan, tren kenaikan dalam time frame daily ya, daily. Nah, kalau kita lihat ini jelas ini naik. Trader siapapun mengatakan iki apa rek bumi, bumi sih bully sih, itu dia tidak mungkin ngomong bully ini buminya pak ini ya mas, ini bro, ini mau ini longsor, nggak akan mungkin ya. Karena apa? Karena satu, ini higher low bagus ya. Yang kedua, posisi harga terakhir dulu itu masih di atas moving average 5. Apa sih moving average itu? Moving average adalah ya harga rata-rata ya selama rentang waktu yang ditetapkan. Ini rentang waktunya apa? Delay ya kan, mulai dari tanggal berapa sampai berapa ini diikuti. Nah, ini baru muncul, garis ini baru muncul ketika harga itu sudah terbentuk. Nggak kebalik loh ya, bukan garis ini muncul setelah itu baru ini berapa nih candle ini, bukan, candlenya muncul dulu baru ini gitu. Makanya jangan heran dan jangan aneh ketika iki lho wis mundak kok sing garis titik gurung ya, karena memang dia mengikuti sama seperti tadi yang average price tadi. Ini average price itu tempatnya di sini, AVG average ya, AVG itu singkatan dari average ya. Ini mestinya ada P nya nih, price ini juga penting ini gitu loh. Tapi kadang-kadang ketika tekanan jualnya tinggi atau tekanan belinya tinggi, ini kadang-kadang keteteran ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, tetap ini menjadi tolak ukur kita gitu, supaya kita nggak FOMO atau kita kejegur jurang gitu ya, kebablasan. Nah, oke, itu yang bisa kita sampaikan ya untuk forecasting malam kira-kira bumi ini mau kemana ya. Tapi yang jelas bumi ini masih tetap layak dilakukan scalping ya, apalagi untuk swing dan investing. Kalau investing saya bisa ngomong ya, kalau investing itu kan satuannya kan sudah bulan tahun ya, tapi kalau untuk scalping jangka pendek dan swing yang sifatnya seminggu 2 minggu, saya masih kok optimis gitu ya, buminya akan menaik gitu, masih menaik ya. Jadi ini masih cukup layak ya. Yang jelas bandar indikasinya belum keluar, big fund-nya ya kan, net buy-nya valid dan sehat. Dan sebagai scalper kita harus fokus buy on weakness ya. Artinya belilah pada saat relaksasi, belilah pada saat lemah ya, pada saat turun belilah. Tapi apa maneh kalau begitu kok banter ya kita tututi. Tapi ingat, kita harus tetap lihat average price-nya ya.
Sekali lagi itu yang bisa kita prediksi, tapi juga sekali lagi ini bukan merupakan ajakan beli ya. Disclaimer, ini sekedar edukasi, sekedar memberikan prediksi potensi ya, yang semuanya itu bisa benar bisa berubah karena kita tidak tahu bagaimana dinamika pasar yang terjadi ketika itu. Bisa saja berubah ya kan, yang kita nggak tahu. Dunia ini sangat dinamis. Politik geopolitik aja sudah siapa tahu ya toh, ngerti-ngerti Venezuela dicaplok sama Amerika kan tidak ada yang tahu ya toh. Orang setahun 2 tahun yang lalu nggak akan pernah berpikir seperti itu ya. Sekarang kenyataan ya, itulah dunia itu seperti itu. Sama dengan ini ya kan, secara teoritis technical naik, tapi ya apa meneh besok tanggal 12 ya, we don't know ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau ditanya potensinya apa, bullish, masih layak dipakai untuk scalping, masih. Nah itu. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan beli. Sekali lagi bukan ajakan beli, disclaimer. Baik, itu mungkin teman-teman, guys, bro, ya, yang bisa kita share ya, yang bisa kita bagikan ya tentang potensi bumi ini untuk 2-3 seminggu atau 2 minggu ke depan ya. Nanti akan kita perbarui ya, karena bumi ini memang menjadi salah satu saham yang cukup hype ya, di samping Dewa dan beberapa yang lainnya ya. Nah, sekarang yang lagi hype, lagi banyak diperbincangkan. Oke, mungkin itu yang bisa kita share. Kalau dirasa ini bermanfaat atau mungkin malah sebaliknya tidak sependapat, ya silahkan komen ya, itu akan menjadi pengayaan kita bersama ya, menjadi bahan diskusi kita bersama. Tetapi kalau Anda sekalian merasakan ini bermanfaat, bahkan bisa dimanfaatkan juga oleh teman dan saudara maupun siapapun yang lain, silahkan di-share dan jangan sungkan ragu untuk like, subscribe, dan komen. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.